Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Sultanul Ahyar, mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Sipil, program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Bangunan Gedung dengan Mutu Material yang Bagus. Yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang. Intinya pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah, industri material-material yang dibutuhkan dalam suatu proyek bangunan gedung seperti perumahan, pertokoan, gedung-gedung bertingkat, dan lain sebagainya semakin meningkat. Perencanaan sebuah bangunan gedung harus dapat menjamin kekuatan serta fungsi gedung itu sendiri. Jadi, bangunan-bangunan yang bagus terdapat material dan struktur yang bagus juga. Yang B yaitu tujuan. Dari hasil penjelasan di atas dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kualitas bangunan gedung dengan menggunakan material yang bagus. 2. Mengetahui perbedaan bangunan menggunakan material yang bagus dengan menggunakan material yang biasa saja. C. Manfaat. Dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi pada masyarakat mengenai bangunan gedung dengan material yang bagus. Kedua, mendapat pengetahuan perencanaan mengenai kualitas bangunan gedung yang kuat dan tahan lama. Selanjutnya yaitu masuk ke bab gagasan. A. Persoalan pencetus gagasan. Bangunan gedung ini memiliki definisi sebagai wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagaimana atas keseluruhan berada di atas dan di bawah tanah atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk dihuni atau sebagai tempat tinggal, kegiatan keluarga, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, dan lain-lain. Ini adalah gambar yaitu struktur atas dan struktur bawah pada bangunan. Pada gambar di atas ini perencanaan konstruksi bangunan gedung meliputi struktur bawah dan struktur atas. Suatu bangunan gedung memiliki struktur yaitu beton bertulang yang menjulang atau berlantai banyak dengan rawan terdapat keruntuhan jika tidak direncanakan dengan baik. Maka dari itu, dalam pembuatan bangunan diperlukan suatu perencanaan struktur yang tepat dan teliti supaya mendapatkan kriteria bangunan yang kekuatan, kenyamanan, keselamatan, dan umur rencana bangunan. Selanjutnya yaitu dalam perencanaan dan pembuatan struktur bangunan gedung harus membutuhkan suatu material-material yang bagus, supaya tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan ke depannya. Adapun struktur bangunan berupa beton. Beton ini adalah suatu material yang terbentuk dari campuran pasta semen, adukan semen, air, dengan agregat halus dan juga agregat kasar yang bisa ditambahkan dengan berbagai bahan aditif yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai kinerja yang sangat diinginkan. Terus oleh karena itu besaran kuat tekan pada beton tersebut merupakan suatu karakteristik beton yang bisa dibilang sangat penting dan sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek-aspek lain. Solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus gagasan, yaitu salah satu solusi yang mendapatkan perhatian lebih jika dilihat dari bidang pembangunan adalah dalam penggunaan bahan dan material bangunan yang bagus tentu untuk mengurangi suatu hal buruk yang akan terjadi ke depannya. Adapun solusi agar bangunan gedung kuat dan bisa bertahun-tahun lamanya yaitu dalam pengerjaan suatu proyek pembangunan harus ada namanya pengawas atau supervisor yang handal saat pelaksanaannya.
Ini adalah gambar supervisor dalam proyek konstruksi. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui beberapa tugas supervisor, yaitu mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, serta laju pencapaian progres pekerjaan, serta mengawasi ketetapan waktu dan biaya pekerjaan agar tidak menyimpang dari kontrak kerjanya. C adalah pihak-pihak yang dipertimbangkan. Di sini pihak-pihak yang dipertimbangkan yaitu kontraktor. Sebagai tugas, pihak yang membantu dalam merealisasikan pembangunan bangunan gedung dengan mutu material yang bagus dengan menyumbangkan kreativitas dan ilmu di bidang teknik pembangunan. Yang kedua yaitu para ahli di bidang struktur dan lingkungan. Tugasnya hampir sama, jadi langsung saja. Selanjutnya yaitu langkah-langkah strategis untuk merealisasikan pembangunan gedung dengan mutu material yang bagus. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di layar agar mempersingkat waktu penjelasan. Selanjutnya yaitu bab terakhir, yaitu bab 3, kesimpulan. Gagasan yang diajukan pada suatu perencanaan konstruksi bangunan gedung meliputi suatu struktur bawah dan struktur atas. Dalam perencanaan dan pembuatan struktur bangunan gedung harus membutuhkan suatu material-material yang bagus supaya tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan depannya. Adapun struktur bangunan berupa beton. Beton ini adalah suatu material yang terbentuk dari campuran pasta semen atau adukan semen dan air dengan agregat halus dan juga agregat kasar yang ditambahkan dengan berbagai bahan aditif yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai kinerja yang sangat diinginkan. B. Cara merealisasikan sama seperti pada bab 2 tadi. Jadi selanjutnya yaitu prediksi hasil yang diperoleh. Dengan adanya pembangunan sebuah bangunan gedung dengan mutu material yang bagus dapat membantu mengurangi terjadinya kerusakan bangunan dalam jangka waktu yang begitu cepat. Juga dapat menghindari hal-hal yang buruk akan terjadi ke depannya. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka hasil dari referensi saya dengan jumlah jurnal 20. Nih, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.